بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله الذي جعل العلم زينة في قلوب المؤمنين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kita sudah sebutkan dalil argumen tentang adab kita kepada kalangan ulama, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, janganlah kalian mengangkat suara kalian melebihi suara Nabi. Wala tajharu lahu bil qawli, dan jangan pernah begitu mengeraskan suaramu kepadanya, kajahri ba'dikum li ba'din, layaknya kerasnya suara kalian bersama dengan yang lain. Antahbatu a'malukum, dikhawatirkan amal dan pahala kalian hancur, wa antum la tash'urun, sementara kalian tidak merasa sama sekali. Nah, surah Al-Hujurat ayat 2 ini dijadikan oleh kalangan ulama sebagai basis argumen tentang sopan santun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik ketika beliau masih hidup, termasuk saat ini setelah beliau meninggal. Makanya ketika kita ziarah ke Al-Masjid An-Nabawi, termasuk ketika kita datang ke kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hal yang sama pun berlaku. Kita tidak boleh mengeraskan suara ketika kita lewat di kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada di sebelahnya Raudhah. Ya, kita hanya datang lalu kemudian paling berselawat kepada beliau. Ya, Allahumma salli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya. Kita tidak boleh mengangkat suara karena ada orang terbaik yang ada di dunia ini, yang mana kehormatannya antara beliau ketika masih hidup dan setelah meninggal, tetap kita harus sopan kepada beliau, itu termasuk diantaranya ini. Nah, dan karena kalangan alim ulama adalah para pewaris Nabi, sebagaimana kita sebutkan bahwa fa innal ulama'a warathatul anbiya, kalangan ulama adalah para pewaris Nabi. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama, sungguh kalangan para alim ulama tidaklah mewariskan uang berupa dinar dan dirham, termasuk rupiah. Walakin warathul ilm, tapi yang mereka wariskan adalah ilmu. Dan kita sudah jelaskan bahwa semua nabi karunia yang mereka dapatkan dari Allah, yang menjadi sarana mereka menegaskan hidayah, adalah semuanya karena ilmu. Dan ilmu dalam Islam adalah hidayah itu sendiri. Karenanya, pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menemukan sebuah penegasan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah mendatangi sahabat dengan maksud meriwayatkan hadis yang pernah didengar langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pun duduk menunggu di depan pintu, menunggu waktu keluarnya sang sahabat Nabi tersebut. Padahal beliau juga sahabat. Bahkan begitu penghormatan penghargaannya, beliau tidak mengetuk pintunya sebagai bentuk sopan santun kepada kalangan alim ulama. Ya, kenapa mereka mendasari itu sikapnya ini untuk bersabar menunggu sampai sang alimnya keluar dari rumahnya? Ya, mereka berdalih dengan firman Allah masih di surah Al-Hujurat ayat 5, walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim, seandainya mereka bersabar sampai engkau keluar menemui mereka, lakana khairan lahum, sungguh itu jauh lebih baik bagi mereka. Wallahu ghafurur rahim, sungguh Allah maha pengasih lagi maha penyayang. Latar belakang ayat ini pun terkait dengan karangan Arab Badui datang ke tempat Rasulullah.
Lalu karena orang kampung pedalaman ini tidak tahu sopan santun terhadap Rasulullah, dipanggillah Rasulullah SAW dari luar rumah seperti mereka memanggil temannya sendiri. Ya. Masih terkait lisan lagi sekali lagi. Sampai-sampai ayat ini turun. Walau annahum sabaru, seandainya mereka sabar menunggu Rasulullah keluar. Ya. Itu yang terbaik, bukan malah teriak-teriak. Nah, dan itulah gaya hidup orang kampung yang kadang tidak memiliki sopan santun layaknya orang-orang kota. Dan ini pun berlaku kepada kalangan alim ulama. Hari ini kita ada akses untuk bisa lebih santun. Ya, kenapa? Karena kita sebelum mengetuk pintu kalangan alim ulama, kita memiliki nomor. Kita bisa telepon beliau. Kira-kira kapan saya bisa ada kesempatan bertemu dengan sang alim, sang ustadz. Kalau dikasih izin, kita akan datang sesuai waktu yang ada. Ketika sampai pun, ya, sebagaimana adab, silahkan boleh mengetuk pintu ulama, lalu mengucapkan salam sebatas 3 kali, jangan lebih. Bahkan kalau kemudian diminta pulang karena belum siap menerima kita, diminta pulang. Ya. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kenapa? Karena sebagaimana sebuah hadis yang dirilis oleh Al-Imam Abu Dawud dalam Kitabul Ilm. Dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Disebutkan wa innal ulama'a warathatul anbiya, sungguh kalangan para nabi, kalangan para ulama adalah para pewaris nabi. Wa innal anbiya alam yuwarrithu dinaran wala dirhama, mereka tidak mewariskan uang dinar dan dirham, walakin warathul ilm, yang mereka wariskan adalah ilmu. Dan karena ilmu, maka tugas kita diantaranya sebenarnya kepada kalangan alim ulama adalah belajar kepada mereka. Bahkan Rasulullah sendiri sebagai penghulu para nabi yang merupakan kiblat kalangan para ulama, juga demikian adanya, mengajarkan ilmu. Ya. Sehingga kedatangan kita kepada beliau, ya, dalam rangka itu. Nah, hari ini pun kita datang ke beliau tidak dalam rangka belajar, karena beliau sudah wafat, tetapi untuk menghormati beliau. Ya. Dan di sana kita tidak ngapa-ngapain, hanya datang sekedar menemui orang mulia tersebut dengan penuh ta'zim. Kita datang dengan penuh ketundukan hati bahwa inilah orang yang selama ini telah kita dengarkan, bahkan selalu jadi kiblat standar kebenaran ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, Rasulullah senantiasa menegaskan bagaimana posisi ulama, dan sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Namun tidak apa-apa, di sini kita menyebutkan lagi salah satu hadis terkait dengan kalangan para ulama yang ditegaskan oleh Rasulullah an Abi Darda radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, wa inna fadlal alimi 'alal 'abid, sungguh perbedaan keutamaan antara seorang alim 'alal 'abid dibanding sekedar ahlu ibadah, ka fadlil qamari, seperti perbedaan atau keutamaan bulan purnama, ala sairil kawakib, terhadap seluruh bintang. Wa innal ulama'a warathatul anbiya, sungguh kalangan ulama adalah para pewaris nabi, dan ini sudah kita sebutkan tadi hadisnya. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahkan di Quran Allah Subhanahu wa ta'ala membedakan mana yang alim dan mana yang tidak memiliki keahlian ilmu. Di surah Az-Zumar ayat 9 Allah katakan, kul hal yastawil ladzina ya'lamun, apakah sama antara mereka yang mengerti, memahami, wal ladzina la ya'lamun, dan mereka yang tidak tahu. Tidak tahu apa di sini? Tidak
mengenal Allah, tidak mengenal akhirat, tidak mengerti bagaimana Quran sebagai wahyu. Innama yatadzakkaru ulul albab, sungguh yang senantiasa sadar, berzikir. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman, yang senantiasa mengingat Allah baik dalam kondisi berdiri, wa qu'udan ataupun duduk, wa ala junubihim bahkan ketika baring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, lalu juga mereka memikirkan bagaimana penciptaan langit dan bumi. Lalu mereka menyatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila, sungguh tidak ada ciptaanmu ini yang sia-sia. Kata Allah, innama yatadzakkaru ulul albab, yang senantiasa berzikir hanyalah ulul albab. Dan ini pernah kita bahas, bahwa identitas sebagai ulul albab, orang yang memiliki jiwa. Ulul absar, orang yang memiliki basirah. Ulul nuha, orang yang memiliki rasio yang cerdas. Hanyalah orang-orang yang berilmu, adalah mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kita hidayah, baik hidayah ilmiah, hidayah berupa ilmu, dan hidayah amaliyah, dan hidayah praktis mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Dan itulah sirat mustaqim, jalan yang lurus, yang senantiasa kita minta agar diberikan kemampuan untuk memahami dan mengamalkannya. Wallahu yatawalla salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.